Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai peran dan tahapan perkembangan budaya dalam perusahaan. Topik yang akan kita bicarakan adalah esensi, elemen, peran, dan tahapan perkembangan budaya perusahaan. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu esensi budaya dalam perusahaan. Pada dasarnya, budaya perusahaan adalah kepribadian perusahaan yang mendefinisikan lingkungan di mana karyawan tersebut bekerja. Kepribadian perusahaan yang kuat, menarik, dan sehat akan menarik perhatian kandidat yang tepat untuk posisi pekerjaan yang Anda butuhkan dan membuat mereka nyaman selama di sana. Secara lebih lengkap, budaya perusahaan adalah kumpulan value, sifat, karakteristik, dan kebiasaan yang akan menjadi informasi bagi semua individu di dalamnya tentang bagaimana mereka harus menjalankan aktivitas sehari-harinya di dalam organisasi. Budaya tidak mengikat siapapun ke dalam sebuah aturan yang biasanya akan ada hukuman dan insentif apabila ada yang melanggar atau mempertahankannya. Contoh kecil, kebiasaan merokok. Seorang karyawan yang terbiasa merokok, jika budaya di perusahaan tersebut membiasakan karyawan untuk tidak merokok selama bekerja, maka karyawan yang bersangkutan akan otomatis menahan kebiasaan tersebut selama berada di lingkungan perusahaan. Meski tidak ada hukuman yang tegas jika merokok, ataupun reward jika tidak merokok. Secara umum, budaya perusahaan akan dipengaruhi oleh berbagai elemen atau unsur yang merupakan komponen penting dalam membentuk budaya dalam perusahaan. Visi adalah elemen budaya perusahaan yang paling sederhana namun bersifat mendasar. Sebab, semua budaya perusahaan akan dimulai dengan visi. Visi perusahaan ini akan menentukan tujuan seperti apa yang akan dicapai oleh suatu perusahaan secara umum. Ketika tujuan suatu perusahaan telah jelas, maka setiap karyawan yang ada di dalamnya dapat lebih mudah mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Jika visi perusahaan berperan untuk mengarahkan tujuan perusahaan, maka nilai perusahaan akan memberikan pedoman terhadap perilaku dan pola pikir yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Nilai perusahaan menjadi pedoman moral dan praktik kehidupan dalam budaya perusahaan secara umum. Budaya perusahaan tidak dapat terbentuk hanya dengan menentukan nilai yang diusung. Budaya perusahaan dibentuk dengan adanya implementasi nilai-nilai tersebut dalam berbagai lini di perusahaan itu sendiri secara praktikal, lewat sikap dan tindakan yang menjadi cerminan nilai yang dianut dalam perusahaan. Ada sebuah kutipan dari Jacques Herzog yang menyatakan bahwa kesuksesan sebuah bangunan mestinya dinilai dari apakah gedung tersebut terisi dengan manusia. Artinya, jika perusahaan dianalogikan sebagai gedung, maka manusia, atau dalam hal ini sumber daya manusia, memegang peran penting sebagai isinya. Komponen selanjutnya dalam budaya perusahaan adalah manusia. Budaya perusahaan dapat dibentuk bila ada orang-orang yang berbagi nilai serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk merangkul ide-ide tersebut. Itu sebabnya budaya perusahaan yang baik membutuhkan strategi perekrutan yang tepat untuk mengisi sumber daya manusianya secara koheren dengan budaya perusahaan itu sendiri untuk mencapai kesuksesan bersama. Tempat kerja juga menentukan budaya perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan pada tempat kerja yang mengusung konsep terbuka tentu akan kondusif untuk perusahaan yang mengusung budaya kerja kolaboratif antar karyawannya. Dan sebaliknya, jika tempat kerja mengusung tema kantor dan sekat-sekat antar divisi, maka budaya perusahaan yang dianut lebih formal dan sektoral, di mana antara satu karyawan dengan yang lainnya cenderung kurang memiliki rasa kepedulian. Elemen terakhir adalah narasi. Sejarah dibentuknya perusahaan perlu diidentifikasi dan diceritakan kembali melalui narasi bagi orang-orang dalam suatu perusahaan dan bermanfaat sebagai sugesti positif untuk mendorong kemajuan. Ini akan menjadi salah satu sumber budaya perusahaan yang akan bersifat berkelanjutan. Sebuah kutipan menarik lain datang dari salah satu wakil presiden Shopify yang menganjurkan perusahaan untuk menentukan perilaku dan nilai yang dianggap penting oleh sebuah perusahaan.
dan pastikan semua karyawan meresapi kedua hal tersebut. Perilaku dan nilai ini mestilah sangat mendarah daging, hingga akhirnya kita bahkan tidak lagi merasa bahwa itu adalah sebuah budaya. Selanjutnya kita mengulas peran budaya dalam perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kesetiaan karyawan. Budaya yang kuat dan sehat akan menjadikan karyawan betah untuk bekerja dalam jangka panjang di perusahaan tersebut. Kedua, mempermudah perusahaan mencari kandidat terbaik. Budaya dalam sebuah perusahaan dapat menjadi semacam saringan yang turut berperan sebagai dasar dalam memilih karyawan yang sesuai. Ketiga, budaya perusahaan berperan dalam menjaga sikap, perilaku, dan semua aktivitas agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, peran budaya adalah menciptakan suasana lingkungan kantor yang menyenangkan bagi seluruh stakeholder perusahaan tersebut. Terakhir, budaya yang baik juga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. Ingatlah kalimat bijak dari Simon Sinek bahwa pelanggan tidak akan pernah mencintai sebuah perusahaan sebelum para karyawan lebih dulu mencintai perusahaannya. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana budaya sebuah perusahaan dimulai. Langkah pertama, tentukan nilai perusahaan sedini mungkin. Untuk dapat membangun sebuah budaya perusahaan yang baik, kamu harus menentukan nilai dasar seperti apa sebetulnya yang ingin kamu bawa. Hal ini harus kamu lakukan terutama bila baru merintis perusahaan. Dengan menentukan nilai perusahaan sedini mungkin, perusahaan dan karyawan yang ada di dalamnya tahu arah dan tujuan seperti apa yang mereka akan capai bersama. Beberapa contoh nilai yang dapat berkontribusi pada budaya perusahaan yang baik seperti kolaborasi, keragaman, inovasi, agility atau kecekatan, fokus pada pelanggan, integritas, dan mementingkan penghargaan pada karyawan. Kedua, kerjakan orang-orang yang tepat. Sangat penting bagi perusahaan memilih kandidat yang tepat di bagian sumber daya manusia atau SDM. Lewat mereka, perusahaan dapat memilih dan mempekerjakan orang-orang yang tepat dan sesuai dengan budaya perusahaan. Itu sebabnya, pastikan di dalam proses rekrutmen, kamu memastikan bahwa kandidat yang terpilih bukan hanya mereka yang memiliki keterampilan yang unggul, namun juga memiliki sikap yang baik, serta menghargai budaya dan nilai perusahaanmu sendiri. Meski demikian, perlu diingat bahwa kunci membangun budaya perusahaan yang baik tidak hanya menjadi tugas bagian SDM, namun juga menjadi prioritas semua orang yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, dorong sikap positif dalam lingkungan kerja. Untuk membangun budaya perusahaan yang baik, pengusaha harus memulainya dengan mendorong perilaku positif di tempat kerja setiap hari, mulai dari cara sederhana seperti menunjukkan keramahan, tersenyum, menunjukkan rasa terima kasih, hingga menerapkan komunikasi positif sebagai dasar membangun hubungan antar karyawan. Jadilah pendengar yang baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan pengusaha untuk membangun budaya perusahaan yang positif adalah dengan menjadi pendengar yang baik bagi karyawan. Terbukalah pada kritik dan saran dari karyawan. Gunakan feedback tersebut untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri. Doronglah karyawan untuk berani mengeluarkan aspirasi dan ide-ide baru bagi perusahaan. Cara ini tidak hanya membuat mereka merasa dihargai, tapi juga secara tidak langsung mendorong karyawan dan perusahaan tumbuh bersama. Akhir, bangun kesadaran sebagai tim. Untuk dapat membangun budaya perusahaan yang baik, perusahaan perlu menumbuhkan kesadaran pada karyawan bahwa semua adalah satu tim yang sama. Dengan begitu, semua akan merasa memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengembangkan perusahaan ke arah yang diinginkan. Oke, sebagai recap atas apa yang telah kita pelajari kali ini, pertama, kita belajar tentang esensi dari budaya dalam perusahaan, yaitu kepribadian perusahaan. Kedua, kita telah menguraikan 6 elemen dalam budaya perusahaan antara lain visi, nilai, praktik, atau implementasi dari nilai, kemudian komponen SDM, tempat kerja, dan juga narasi atau kalimat afirmasi. Ketiga, kita telah merinci peran dari budaya perusahaan yaitu untuk meningkatkan loyalitas karyawan, mempermudah perusahaan dalam proses rekrutmen, menjaga nilai perusahaan, menciptakan suasana kantor yang menyenangkan, dan terakhir, meningkatkan motivasi karyawan.
Yang terakhir, kita belajar tentang tahapan perkembangan budaya dalam perusahaan, mulai dari menentukan nilai, memilih SDM, menumbuhkan sikap positif, menjadi pendengar yang baik untuk kritik dan saran karyawan, dan membangun kesadaran sebagai tim. Sebuah kutipan terakhir dari Dona Wijayanto yang sangat mengena, bahwa budaya bercerita sangat baik untuk menyampaikan nilai-nilai luhur pada generasi berikutnya. Dan saya rasa kita semua dapat menyetujui kalimat bijak ini, bukan begitu? Demikianlah presentasi dari saya, Aprilianto Amir. Saat ini saya bertugas sebagai dosen sekaligus sekretaris program studi administrasi bisnis Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, dapat menghubungi saya lewat surat, telepon, maupun email berikut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali di pembahasan lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.